sejahtera Bapak Ibu petani peternak di mana saja Anda berada. Kali ini kami dari BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur kembali akan mengenakan sebuah video tentang sistem perkandangan bagi ternak ayam KUB atau ayam Kampung Unggul Balitbangtan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Khususnya sekarang ini kami berada di lokasi perkandangan ternak ayam KUB di BPTP Nusa Tenggara Timur. Seperti apa sistem perkandangan itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Kandang adalah struktur atau bangunan tempat hewan ternak dipelihara. Kandang seringkali dikategorikan menurut jumlah hewan yang menempatinya. Kandang berfungsi untuk melindungi ternak ayam dari pengaruh buruk iklim seperti hujan, panas matahari, atau gangguan-gangguan lainnya. Kandang yang nyaman dan memenuhi syarat-syarat perkandangan akan memberikan dampak positif karena ternak menjadi tenang dan tidak stres. Kandang yang baik adalah kandang yang dapat memberikan kenyamanan bagi ayam, mudah dalam tata laksana, dapat memberikan produksi yang optimal, memenuhi persyaratan kesehatan ayam. Bangunan kandang yang baik adalah bangunan yang memenuhi persyaratan teknis, menghindarkan gangguan binatang buas, dan menghindarkan ayam kontak langsung dengan ternak unggas lainnya. Kandang harus memiliki ventilasi yang baik, sehingga pertukaran udara lancar dan tidak menyebabkan bau yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya, jenis kandang yang digunakan dalam peternakan ayam Kampung Unggul Balitbangtan atau ayam KUB di BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur adalah jenis kandang postal liter yang biasa orang sebut sebagai kandang liter. Namun ada baiknya juga bahwa kali ini kami ingin mengetengahkan tentang jenis-jenis kandang yang dapat digunakan oleh petani peternak dalam pemeliharaan ternak ayam. Yaitu yang pertama adalah jenis kandang ayam berdasarkan bentuk lantai. Berdasarkan bentuk lantai tersebut, maka ada dua jenis kandang yang akan dibahas, yaitu kandang postal liter dan kandang panggung. Kandang dengan sistem liter atau postal liter adalah kandang yang mempunyai lantai yang beralaskan lantai plester atau tanah yang diberi alas sekam padi atau bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai alas dengan ketebalan 5-10 cm untuk menghindari penyakit yang bersumber dari kotoran ayam. Disebut kandang postal karena kandang ini merupakan kandang tanpa halaman atau umbaran. Jadi, aktivitas ayam lebih banyak dihabiskan di dalam kandang. Keuntungan dari kandang postal liter adalah kokoh dan mudah dalam pembuatannya, serta hama tikus tidak mudah bersarang. Selain daripada itu, biaya untuk membangun kandang jenis ini lebih murah, sedangkan kerugian dari kandang postal liter tersebut adalah jumlah ayam yang dapat dipelihara per meter persegi terbatas dan juga pengontrolan gas amoniak yang harus mendapat perhatian lebih. Adapun beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama, memperbaiki sirkulasi udara dalam kandang. Yang kedua, jumlah populasi ayam yang dipelihara tentunya tidak terlalu padat dan menambahkan kapur pada liter atau sekam padi untuk membantu penyerapan kadar air dan kelembaban udara. Selanjutnya, membolak-balik secara teratur sekam padi tiap 3-4 kali sehari. Jika gumpalan sekam sudah banyak atau merata, segera lakukan penggantian sekam. Dan kalau ingin menambahkan sekam tanpa membuang sekam lama, terlebih dahulu taburi kapur pada sekam lama tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir adalah lakukan perbaikan pada tempat minum ayam. Jangan sampai air dengan mudah tumpah dan membasahi liter.
Yang kedua adalah kandang slat atau kandang panggung. Kandang slat atau kandang panggung memiliki jarak antara lantai kandang dengan tanah berkisar 2 meter. Lantai dari kandang jenis ini biasanya menggunakan bila bambu yang disusun sejajar dengan jarak kurang lebih 2 cm. Namun saat ini sudah ada slat yang terbuat dari plastik dengan ukuran standar 100 x 50 cm dengan harga yang terjangkau. Keuntungan menggunakan kandang jenis ini adalah jumlah ayam yang dipelihara lebih banyak per meter persegi. Ayam juga lebih bersih dan tidak banyak menghirup gas amoniak karena ayam tidak bersentuhan langsung dengan kotoran serta gas amoniak yang timbul dengan mudah dikontrol. Sementara kelemahannya adalah biaya untuk membangun kandang lebih besar karena kandang harus dibuat kokoh untuk menopang pekerja yang memberikan makan dan minum dan pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti pembersihan lantai. Dan lantai harus sering dikontrol untuk melakukan perbaikan jika ada yang lapuk atau rusak. Kecuali kita menggunakan slat plastik yang tentunya lebih tahan lama dibandingkan dengan yang terbuat dari bambu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jenis kandang berdasarkan bentuk lantai. Yang berikut yaitu jenis kandang berdasarkan cara pemeliharaan. Untuk jenis kandang berdasarkan cara pemeliharaan ini ada 2, yaitu kandang umbaran dan kandang sangkar atau baterai. Yang pertama, kandang umbaran. Sistem kandang umbaran biasanya digunakan untuk peternakan ayam buras atau ayam kampung. Sistem yang digunakan adalah sistem semi-intensif di mana ayam tetap dibiarkan mencari makan sendiri, seperti binatang kecil, dedaunan, dan sebagainya. Di sana terdapat 2 bagian dalam menjalankan sistem ini, yaitu yang bagian pertama adalah kandang yang memiliki atap di mana pakan, air minum, sarang untuk bertelur, serta tempat menginap ayam atau tempat bertengger ayam berada di bagian tersebut. Sementara bagian kedua adalah tempat ayam bermain dengan pagar keliling dengan tinggi berada pada kisaran 2,5 meter. Yang kedua adalah kandang sangkar atau baterai. Kandang sangkar biasanya digunakan oleh peternak ayam petelur, di mana kandang ditempatkan pada kandang yang lebih besar, baik secara tertutup maupun terbuka. Tiap sangkar biasanya diisi 2 ekor ayam. Keuntungan menggunakan jenis kandang ini adalah kontrol terhadap penyakit dan produktivitasnya lebih mudah. Sementara kerugian yang sering timbul adalah terjadi kelumpuhan pada ayam serta besarnya kemungkinan terjadinya kanibalisme. Kandang jenis ini selain untuk ayam yang siap bertelur, juga dapat digunakan untuk ayam kecil dan ayam remaja. Namun, di Indonesia sendiri kebiasaan peternak melakukan pembesaran ayam di tempat lain atau kandang liter. Kemudian sebelum masa bertelur, yaitu sekitar umur 17 minggu, ayam mulai dipindahkan dengan tujuan membiasakan ayam berada pada kandang sangkar atau baterai. Untuk setiap petak kandang untuk ayam siap bertelur adalah 40 x 40 cm atau bervariasi. Sementara tempat minum atau tempat makannya kebanyakan peternak menggunakan pipa paralon yang dibelah dan diposisikan di bagian luar kandang yang dipasang secara memanjang. Yang berikut adalah jenis kandang berdasarkan tipe dindingnya. Untuk jenis kandang berdasarkan tipe dinding ini ada 2 jenis, yaitu dinding terbuka dan dinding tertutup. Yang pertama, untuk kandang dengan dinding terbuka.
Kandang ayam dengan sistem terbuka biasanya menggunakan bilah bambu yang disusun sejajar secara vertikal atau menggunakan kawat ram sehingga sirkulasi udara lebih baik. Keuntungan menggunakan sistem kandang dengan dinding terbuka adalah biaya yang relatif lebih murah, namun kerugiannya adalah sulit untuk mencapai suhu normal yang dibutuhkan ayam, yaitu 21-27 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar pada 60%. Yang kedua, dinding tertutup atau kandang dengan sistem dinding tertutup. Kandang dengan sistem dinding tertutup menggunakan dinding yang tertutup rapat sehingga pengontrolan udara full menggunakan teknologi. Kandang tertutup harus mampu mengatasi kelebihan panas, kelembaban, gas yang berbahaya, serta memberikan oksigen yang cukup terhadap ayam peliharaan. Kelebihan menggunakan sistem ini adalah mampu menciptakan suhu ideal untuk ayam sehingga jumlah ayam yang dapat dipelihara tiap meter persegi lebih banyak. Sementara kelemahannya adalah membutuhkan dana lebih besar untuk membangunnya dan juga kebutuhan listrik termasuk besar untuk keperluan teknologi seperti exhaust fan atau blower fan, penerangan dan sebagainya. Kandang dengan sistem tertutup biasanya digunakan oleh peternakan besar. Setelah kita membahas tentang jenis-jenis kandang, maka sekarang kita akan melihat tentang syarat pembuatan kandang itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentunya ya dalam pembuatan kandang ternak ayam KUB, yaitu 1. Pemilihan lokasinya. Letak atau lokasi kandang ayam jauh dari perumahan penduduk agar tidak terlibat konflik dengan penduduk atau karena polusi, bau dan debu ayam KUB. Di samping itu dapat mencegah kontaminasi berbagai penyakit yang dibawa oleh manusia maupun binatang serta ternak lainnya seperti kambing, kerbau, sapi, anjing, angsa dan bebek. Yang kedua, sumber air. Pilihlah lokasi yang memiliki sumber air cukup untuk memenuhi kebutuhan peternakan terutama di musim kemarau. Air adalah kebutuhan wajib bagi pemeliharaan ayam, khususnya ayam KUB tersebut, di mana konsumsi jumlah air bergantung pada jenis ayam, jenis kelamin, bau badan, cuaca, dan umur. Yang berikut adalah kita harus memperhatikan sirkulasi udaranya. Kandang ayam dituntut memiliki sirkulasi udara yang cukup dan bersih, tidak lembab dan gelap. Hal ini dapat diupayakan jika kandang ayam letaknya lebih tinggi dari lahan sekelilingnya, jauh dari pohon-pohon besar yang rimbun dan yang dapat menghalangi matahari. Yang berikut yang mendapat perhatian kita adalah peralatan kandang. Peralatan kandang ayam KUB demi tercapainya target produksi budidaya ayam KUB diantaranya seperti tempat makan, yaitu seperti dari bambu, tempat minum dari galon ayam, dan juga penerangan listrik. Peralatan kandang lain yang perlu disediakan adalah tempat bertengger. Hal ini karena ayam kampung memiliki kebiasaan alami yaitu bertengger dan mematuk ayam lainnya atau kanibal. Untuk itu, dalam kandang perlu disiapkan tempat bertengger yang dapat dibuat dengan bahan kayu atau bambu. Guna mencegah kebiasaan mematuk, di dalam kandang juga dapat disediakan batang pisang yang digunakan sebagai pengalihan. Selain itu, perlu pula disiapkan tempat untuk bertelur. Khusus untuk ayam dengan masa bertelur akan membutuhkan tempat yang digunakan untuk bertelur yang terbuat dari papan kayu, bambu, atau kotak bekas. Demikian yang dapat kami sajikan tentang sistem perkandangan bagi ternak ayam KUB di Nusa Tenggara Timur. Semoga bermanfaat adanya. Salam inovasi, sampai jumpa.